Ya. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Selamat datang di presentasi kita hari ini. Itu mengenai objek objek turisme kita yaitu Blok M Jakarta Selatan. Nah, untuk isi table konten ini kita ada tiga chapter yaitu ada latar belakang isu dan lokus, overview lokasi juga. Setelah itu chapter 2-nya ada research framework, set analisis dari pengguna dan stakeholder, findings dan problem statement. Terus setelah itu chapter 3 itu nanti kita masing-masing mempunyai bisa manifestonya sendiri. Lagi. Nah, untuk chapter satu sendiri ini latar belakang isu dan lokus overview ini dia untuk Blok M sendiri itu dia emang berlokasi di Jakarta Selatan, kawasannya sangat strategis dan dia itu berhimpitan dengan perkotaan. Nah, terus setelah itu dia berada di dalam kawasan transit oriented development TOD. Nah, itu dia mempunyai banyak banyak apa namanya? Banyak, banyak tempat, banyak transportasi yang bisa menuju ke Blok M sendiri. Terus itu banyak area komersial seperti Blok M Hub, Blok M Square, Pasaraya, M Block Space, dan Taman Literasi. Terus Blok M sendiri ini menjadi pusat aktivitas masyarakat urban kerja dan migrasi. Nah, latar belakangnya sendiri itu dia sebagai Blok M Jakarta Selatan merupakan kawasan urban yang menjadi pusat aktivitas komersial, sosial, dan budaya bagi masyarakat, khususnya generasi muda dengan beragam fungsi seperti pusat perbelanjaan, kuliner, transportasi, eh, ruang publik, dan komunitas kreatif yang saling terhubung. Kawasan ini memiliki karakter dinamis dan adaptif terhadap perubahan gaya hidup kota. Namun tingginya aktivitas dan keberagaman tenan juga menimbulkan permasalahan seperti persebaran keramaian yang tidak merata, kepadatan jalur pejalan, serta kesulitan pengunjung yang menemukan tenan dan fasilitas akibat kurangnya zonasi dan navigasi yang kurang jelas. Kondisi ini menunjukkan perlunya pemenataan ruang yang lebih terstruktur untuk menciptakan pengalaman ruang yang lebih nyaman, terarah, dan mudah dipahami. Isu yang dapat kita lihat waktu saat melakukan survei itu adalah keramaian di neraka, jalur terasa sempit, kesulitan mencari tenan dan kesulitannya customer mencari tenan dan fasilitas, donasi yang belum terstruktur jelas, identitas visual kawasan yang kurang kuat, dan wayfinding dan landmark yang masih belum optimal. Untuk overview sendiri itu hampir sama ya kayak latar belakang untuk kita. Itu Blok M Jakarta Selatan merupakan kawasan urban yang menjadi pusat aktivitas komersial, sosial, dan budaya dengan fungsi seperti pusat perbelanjaan, kuliner, transportasi, ruang publik, dan komunitas kreatif. Berada di dalam kawasan TOD dengan akses MRT dan Transjakarta yang terintegrasi, Blok M menjadi destinasi utama bagi masyarakat urban. Namun, tingginya aktivitas menimbulkan masalah seperti keramaian yang tidak merata, berdasarkan jalur pejalan, serta zonasi dan navigasi yang kurang. Lanjut akan dijelaskan oleh Thomas. Silakan. Oke. Untuk selanjutnya yaitu research framework. Research framework yang kita gunakan yaitu dengan double diamond method. Metode ini memiliki 4 tahapan. Pertama, discover, yaitu fase riset dan mendefinisikan permasalahan. Lalu ada define, defining the problem, pengidentifikasian masalah dengan mengambil poin-poin utama permasalahan dari data yang telah kita ambil. Lalu selanjutnya ada develop, yaitu tahapan brainstorming dengan mencari solusi dari permasalahan yang akan diselesaikan. Dan terakhir ada deliver, yaitu perealisasian prototipe konsep yang nantinya akan diuji coba dan dikembangkan. Bisa dilanjut. Selanjutnya yaitu ada site analysis dari kami sendiri pada tanggal 24 dan 26 Maret 2026. Untuk Blok M ini sendiri merupakan rancangan perumahan elit Belanda pada tahun 40-an, kemudian berkembang menjadi perkembangan pusat bisnis pada tahun 60-an dan pusat nongkrong pada tahun 80-an, sehingga pada modern ini menjadi pusat perdagangan dan terminal. Kemudian untuk neighborhood konteksnya adalah Blok M terletak di sekitar sekolah, perkantoran, dan transportasi umum yang menjangkau lumayan banyak daerah di Jakarta sehingga dapat diakses secara mudah. Untuk Blok M sendiri memiliki beberapa area yaitu Pasaraya, Blok M Hub, Roko Blok M, Blok M Plaza, Blok M Square, M Block Space, dan Taman Literasi. Bisa di next. Oke, ini studi penggunanya itu eh, rata-rata usia 17 sampai 30 tahun. Lalu aktivitas yang sering dilakukan itu adalah nongkrong, kulineran, dan juga buat konten sosial media. Dan kebanyakan orang itu datang secara berkelompok.
Lalu user activity flow-nya itu dia itu datang bisa dari naik MRT atau ojek, lalu eksplorasi seperti cari kuliner atau tempat yang sedang viral, lalu aktivitasnya itu nongkrong atau buat sosial media atau foto-foto, dan kemudian pindah spot, pindah ke tempat lain, lalu setelah itu user akan pulang. Jadi umumnya itu user akan tetap di Blok M sekitar 4 sampai 6 jam. Nah, dari hasil interview itu dari pengunjung itu sulit menemukan lokasi, area pinggir jalan itu sering dipakai untuk parkir dan antrian. Lalu penempatan antar tenan itu jauh dan tidak jauh, sorry. Lalu ada kawasan yang tidak ada petunjuknya. Lalu dari cleaning service itu penyebaran tempat sampahnya sudah eh, terblok dan kebanyakan sudah buang sampah pada tempatnya. Lalu untuk dari user tenan itu ketika ingin ke toilet mereka harus ninggalin booth dan toiletnya itu bareng dengan pengunjung. Lalu setiap setiap weekdays itu paling ramai di siang sampai sore. Lalu kalau weekend itu ramai setiap saat. Bisa di next. Nah, ini adalah stakeholdernya. Di pengelola itu ada pemerintah DKI Jakarta, lalu ada operator, lalu ada investor dan developer, dan ada pemilik lahan atau bangunan. Lalu untuk pelaku ekonominya itu ada pedagang tenan dan pembeli, dan pengunjungnya itu bisa dari lokal ataupun komunitas. Bisa next. Dari observasi ini kita dapat tiga temuan yang didapatkan. Yang pertama, kurangnya signage di beberapa tempat sehingga meningkatkan risiko pengunjung tersesat di dalam bangunan. Temuan ini didapatkan melalui wawancara dengan pengunjung. Nah, relevansi isunya adalah kesusahan dalam menemukan jalan atau spasial. Lalu temuan yang kedua ada beberapa tenan susah untuk dicari. Kebanyakan tempat tenan itu dilakukan secara acak. Susah untuk mencari tenan yang menjual hal tertentu. Temuan ini didapatkan melalui wawancara dengan pengunjung juga. Temuan ini relevan dengan penempatan tenan yang acak bisa membuat bingung pengunjung atau spasial. Lalu temuan yang terakhir yaitu terdapat beberapa area yang kurang kebersihannya. Lokasi tempat sampah yang jauh per blok bisa memungkinkan sebagai alasan akan kekotorannya. Nah, temuan yang ini didapatkan melalui wawancara dengan staf dan pengunjung. Temuan ini relevan dengan kurangnya fasilitas bisa mendorong beberapa orang membuang sampah sembarangan atau human behavior and spatial. Dari observasi ini, problem yang dapat di-state adalah bagaimana kita bisa merancang pusat perbelanjaan dan kuliner yang optimal melalui penataan layout berbasis kategori vendor untuk para pengunjung di Blok M agar dapat meningkatkan kemudahan navigasi dan efisiensi pergerakan pengunjung dalam mengakses unit usaha yang dituju. Bisa di next. Ya, untuk ini ada dasar manifesto dari saya, yaitu pertama yaitu ada statementnya, yaitu untuk meningkatkan kenyamanan dari keramaian, layout baru, dan wayfinding serta kebersihan. Untuk positioningnya yaitu ada pada Blok M Hub di underground dengan fasilitas yang masih jadul dan infrastruktur masih jadul juga. Kemudian untuk pada main konsepnya merupakan crowd managing special circulation, yaitu memecah keramaian. Kemudian pada dimensi visualnya adalah bisa dilihat dengan layout yang diperbarui, signage yang memiliki visibilitas tinggi dan tempat sampah yang merata. Untuk dimensi filosofisnya sendiri yaitu keberlanjutan Blok M sendiri sebagai pusat transit dan hiburan bagi masyarakat yang menggunakannya dengan kebersihan yang tinggi serta kenyamanan yang baik serta layout yang maksimal. Kemudian untuk diagram konsepnya sendiri yaitu ada beberapa permasalahan seperti signage, pengunjung bingung, dan hambatan sirkulasi sehingga saya ambil optimalisasi wayfinding, kemudian ada kuliner dari wisata Blok M Hub yang viral sehingga ramai peminat pengunjung, dan jarak antara blok lumayan jauh, malah cari tempat sampah, buang sampah sembarangan, sehingga butuh pemerataan fasilitas kebersihan dan pemerataan layout serta optimalisasi fasilitas umum sehingga saya ambil crowd managing special circulation. Berikut adalah sketsa gambaran saya. Bisa di next. Oke, selanjutnya untuk desain manifesto saya, objek yang saya ambil dari Blok M yaitu specifically Pasaraya Blok M.
Permasalahan yang saya ambil itu ada di Pasaraya Blok M itu ada permasalahan di penempatan tenan yang kebanyakan itu beracak. Jadi kayak per area itu random, agak random untuk penempatan tokonya. Jadi saya mengambil ide untuk mengorganisir dan mengkategorisasi penempatan tenan di Pasaraya Blok M dengan categorizing per lantai. Jadi setiap lantai bisa memiliki area yang tertentu seperti makanan, atau per lantai bisa memiliki toko baju dan selanjutnya. Dan itu juga bisa didukung dengan penggunaan signage yang juga membantu pengunjung dengan mencari tenan yang mereka perlukan. Ya, bisa di next. Nah, untuk bisa manifesto dari saya adalah saya ingin meningkatkan pengalaman wisata dan komersial itu melalui sistem navigasi ruang yang lebih terstruktur dan intuitif. Kemudian sirkulasi lebih dilancarkan lagi dan dapat menciptakan ruang yang mudah dipahami sehingga pengunjung lebih efisien pergerakannya. Nah, desain ini menjadi bagian media navigasi aktif, tidak hanya sebagai wadah aktivitas. Kemudian mengintegrasikan spatial planning and visual identity sebagai sistem wayfinding. Kemudian mengarahkan perilaku pengunjung secara alami tanpa bergantung pada petunjuk konvensional. Untuk konsep utamanya sendiri, saya menggunakan pendekatan guided exploration, kemudian perjalanan ruang pengunjung lebih terarah, pengunjung dapat memahami ruang, kemudian fokus pada intuitive journey, discoverability, special experience. Kemudian dari dimensi visualnya sendiri itu menggunakan strategi categorize special navigation system, di mana kita mengelompokkan area berdasarkan kategori tenan atau cluster system. Kemudian di masing-masing cluster itu memiliki identitas visual yang berbeda, sehingga mudah mudah dipahami oleh para pengunjung. Dari dimensi filosofis, desain sebagai sistem yang dapat memudahkan orientasi ruang, sehingga dapat mengurangi kebingungan pengunjung. Kemudian mendukung efisiensi pergerakan, dan kemudian menggunakan pendekatan melalui elemen visual. Seperti contohnya dalam diagram konsep ini, saya mengambil lokasi ruko Blok M, di mana di situ banyak sekali jenis tenan-tenannya. Di masing-masing zona tenan itu akan ditemakan desainnya. Misalnya ini bagian restoran atau makanan Jepang, maka desainnya disesuaikan dengan tema Jepang. Dan berikut adalah sketsa gagasan, sketsa kasar saya tentang konsep tadi. Bisa di next. Oke, selanjutnya adalah desain manifesto saya, yaitu adalah untuk segmen sendiri itu ketidakteraturan itu suatu juga apa ketidakteraturan persebaran vendor di Blok M. Setelah itu juga pengunjung mengalami kesulitan dalam menemukan vendor, dan juga kategoris vendor untuk statement saya itu menggunakan kategoris vendor zoning system ini dirancang untuk menciptakan distribusi aktivitas yang lebih seimbang, memperjelas orientasi ruang, serta meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pengalaman pengunjung. Untuk positioning sendiri, itu kita menjadikan Blok M sebagai commercial hub yang terorganisir melalui semi zoning system, di mana kategori vendor tetap jelas, namun tetap fleksibel untuk mendorong eksplorasi antar zona. Untuk setelah itu membangun pemerataan arus pengunjung dengan menyusun tenan berdasarkan kategori, potensi traffic, dan kebutuhan operasional sehingga tidak terjadi penumpukan pada suatu titik saja. Untuk setelah itu menghadirkan ruang yang intuitif melalui integrasi zoning, wayfinding hierarchy, dan visual identity yang konsisten agar pengunjung dapat menemukan tujuan dengan lebih cepat dan nyaman. Konsep utama sendiri yaitu dari dimensi visualnya, dimensi verbalnya sendiri itu adalah ruang yang terorganisir membantu pengunjung menemukan tujuan lebih cepat sekaligus menciptakan distribusi pergerakan yang lebih merata.
Vendor sendiri dikategorikan berdasarkan primary function dengan sistem fleksibel agar tenant hybrid tetap terakomodasi tanpa kehilangan identitas zona. Pengalaman ruang dirancang bukan hanya untuk transisi, tetapi juga untuk eksplorasi yang nyaman, efisien dan mendorong kunjungan ulang. Dimensi visual, setiap zona memiliki identitas visual melalui warna, signage, floor marking, dan landmark interior untuk memperkuat orientasi serta mengurangi kebingungan navigasi. Layout sirkulasi dirancang dengan semi zoning dan crossover zone untuk menghindari dead space, mengurangi kepadatan berlebih, dan menjaga kelancaran flow pengunjung. Gunakan master visual language yang konsisten pada seluruh area agar setiap zona tetap memiliki karakter tanpa kehilangan identitas utama Blok M. Untuk dimensi filosofi sendiri itu ruang yang baik bukan hanya menarik secara visual, tapi mampu mengatur perilaku manusia secara alami melalui alur yang mudah dipahami. Keteraturan zonasi bukan untuk membatasi keberagaman vendor, tapi untuk memberi struktur agar seluruh area dapat hidup secara merata dan berkelanjutan. Desain interior menjadi alat komunikasi antar ruang, pengunjung dan pengelola untuk mengarahkan, memudahkan, dan menciptakan pengalaman yang lebih inklusif serta memorable. Untuk diagram konsepnya di sini bisa dilihat sendiri. Untuk saya mengelompokkan dari beberapa problems dan site-nya sendiri, dan setelah itu juga user-nya juga. Dan akhirnya saya mengajukan judul itu perancangan ulang interior Blok M Square dengan pendekatan categorized vendor zoning system guna meningkatkan efektivitas sirkulasi pengunjung. Untuk sketsa gagasannya sendiri, untuk rencana yang sedang dilakukan perancangan ulang adalah Blok M Square level ground yang dikarenakan area masuk yang strategis dan mudah dijangkau dari beberapa daerah. Terus juga untuk desainnya sendiri yang saya akan terapkan itu tetap mengikuti gaya bangunan yang bergaya tahun 90-an yang mencolok menjadi aksen yang memberikan rasa unik dan playful bagi para pengunjung. Dengan menciptakan community center, mal, ma- eh, mall dapat menarik pelanggan tidak hanya dari desain mallnya sendiri yang estetis, namun dapat digunakan untuk event seperti mini concert, live band, dan open theater dan playground anak. Jadi nanti untuk di bagian tengahnya sendiri nanti kita mempunyai community center yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan untuk bisa menarik para customer yang baru ataupun yang sudah lama menjadi jadi jadi setiap kali customer yang sering datang. Baik, selanjutnya desain manifesto dari saya. Untuk statement dan positioning itu, saya ambil M Block Space. Dan M Block Space ini adalah kawasan urban yang memiliki potensi sebagai destinasi kuliner dan ruang sosial. Namun, keterbatasan variasi aktivitas serta pengalaman ruang yang monoton menyebabkan rendahnya daya tarik dan durasi kunjungan pengguna. Lalu juga adanya kondisi spasial seperti yang tidak terstruktur dan minimnya sistem wayfinding serta keterbatasan ruang menyebabkan pergerakan pengguna menjadi tidak terarah dan menimbulkan konflik antar aktivitas. Dengan mengintegrasikan prinsip zoning, sirkulasi, dan responsif, eh, dengan menciptakan aktivitas eksploratif, sosial, dan visual, desain ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik ruang serta memperpanjang durasi tinggal pengguna. Nah, untuk diagram konsepnya itu inputnya yaitu ada hidden tenant, lack of site nodes, user terlalu lama menetap, layout membingungkan, dan kurangnya menarik perhatian pengunjung. Nah, untuk outputnya sendiri itu ada fasilitas merata, clear wayfinding, balance activity flow, jalur sirkulasi terarah, dan aktif social interaction. Nah, untuk sketsa gagasannya itu em, di area yang paling pinggir, yaitu yang area kuning, ada area untuk tenan atau shopping district. Nah, untuk yang hijau itu ada area makan atau stop area. Jadi, kalau misalkan orang mau lihat-lihat tenannya atau mau lihat-lihat apa yang ada di dalam tenan itu, mereka bisa minggir ke area hijau. Jadi tidak akan menutupi sirkulasi jalan. Lalu ada jalur jalur antrian tiap tenan. Jadi akan ada seperti pembatas untuk antrian. Dan ini pembatas untuk antrian itu tidak hanya lurus saja, tapi juga ada likukan karena untuk menambah kuota pengunjung lebih banyak mengantri. Lalu untuk
sirkulasinya ini dibagi jadi dua, ada sirkulasi jalan datang dan juga ada sirkulasi jalan pulang. Jadi nanti pengunjung itu tidak hanya memakai satu jalur dan mereka akan saling bertabrakan. Jadi nanti dibagi menjadi dua jalur agar mereka lebih terorganisir. Lalu ada sirkulasi center, ini adalah untuk pembatas sirkulasi mereka. Lalu ada tribun atau area makan komunal. Jadi ini menjadi em, seperti kalau misalkan pengunjung ingin makan dan juga tempat makan itu sudah penuh di depan tenan, mereka bisa makan di area komunal atau di tribun. Nah, depannya itu ada stage atau center activity. Gunanya itu untuk menarik menarik perhatian pengunjung biar mereka saat makan tuh bisa sekalian menonton aktivitas apa aja yang ada di depannya. Jadi juga bisa ada stage-nya gitu. Mungkin sekian dari kelompok kami untuk hasil presentasi kami. Sekian dari kami, mungkin kalau misalkan ada saran ataupun tanggapan nanti bisa diberikan ke kami juga di grup ataupun secara japri. Itu mungkin dari kami, saya Ahmad Yasin Syedul Haq. Saya Natalia Bunga Lestari dengan NRP 106. Saya Amani dengan NRP 30. Saya Nina Putri dengan NRP 044. Saya Mutiara Faizara Putri Yunarto dengan NRP 071. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.